Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Dan senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan dalam belajar, istiqomahkan prosesnya dan diberkahi ilmunya, buah ilmunya sehingga berbuah amal soleh. Baik. Insyaallah kita lanjutkan kembali membaca atau membahas buku Al-Kafi atau kitab Al-Kafi fi Ilmi Sarfi karya Ustaz Aceng Zakaria rahimahullah taala. Kita masih di pembahasan pola atau wazan tafa'ala. Ya, pola atau wazan tafa'ala, kita masuk di kaidah yang terakhir, kaidah yang kedua. Pada pembahasan kaidah ya, kaidah yang pertama sudah kita bahas bahwasanya jika ada dua huruf ta bersebelahan bergandengan pada wazan tafa'ala, khususnya ketika di tasrifan tasrifan fi'il mudhari yang domir fa'ilnya itu berupa domir hiya atau anta, antara hiya atau anta, itu menghasilkan pola tatafa'ala, tatajannaba, tatajannabu, tataqarrabu, tataba'ad, tataghayyar, baik fil mudhari ataupun fil amr. Di fil mudhari ataupun fil amr di posisi domir ya. Kalau fil mudhari hiya atau anta, kalau fil amr domir antanya saja. Baik, maka taknya boleh dibuang salah satunya atau dibiarkan. Sebagai contoh di surat di salah satu ayat yaitu fa'antalahu tasadda, aslinya adalah tatasodda. Narun talazzo, aslinya tatalazzo. Juga di surat Al-Qadr ya, tatanazzalul malaikatu warruhu fiha. Tanazzalul malaikah, aslinya apa? Tatanazzalu. Jadi boleh dihilangkan ya. Kemudian kita masuk pada kaidah yang kedua. Qala al-mu'allif rahimahullah, idza kanat fa'u tafa'ala au tafa'ala au tafa'lala sa'an au zalan, diartikan dulu. Apabila fa fi'il pada pola tafa'ala atau tafa'ala atau tafa'lala. Jadi ada tiga pola. Fa fi'ilnya yang mana? Yaitu posisi fa-nya. Disebut fa fi'il yang mengikuti posisi fa pada template-nya. Ini kan template-nya. Tafa'ala ini template yang pertama. Tafa'ala template atau pola atau wazan yang kedua. Tafa'ala ini template atau pola atau wazan yang ketiga. Lihat posisi fa-nya. Artinya kalau kita ganti dengan misalnya taqaraba, maka fa fi'ilnya adalah qafnya. Gitu ya, gampangnya seperti itu. Taqaraba berarti mana fa fi'ilnya? Itu qafnya, karena posisinya tepat di cetakan di huruf fa-nya. Taqaraba tafa'ala berarti fa fi'ilnya adalah qafnya. Kalau kita ganti dengan tadarasa, maka yang namanya fa fi'ilnya adalah huruf dalnya, tadarasa. Nanti ada fa fi'il, ada ain fi'il, ada lam fi'il. Fa fi'il yang di posisi fa pada template atau cetakannya. Nanti ain fi'il disebut ain fi'il karena posisinya pada cetakannya pada huruf ainnya, tengah-tengah. Ya, lam fi'il pada huruf terakhirnya. Misalnya tadi ya taqaraba, mana fa fi'ilnya? Fa fi'ilnya adalah qafnya. Mana ain fi'ilnya? Taqaraba, ain fi'ilnya berarti ra-nya. Mana lam fi'ilnya? Taqaraba ya tafa'ala. Taqaraba berarti lam fi'ilnya adalah huruf ba-nya. Gitu ya, ini ngikuti pola. Baik. Ini yang di sini yang diubah adalah fa fi'ilnya. Apabila fa fi'ilnya berupa huruf sa'an, au zalan, au dalan, huruf dal, au zai, atau huruf zai, au sodan, huruf sod, au dodan, huruf dod, au to'an, huruf to, atau zo'an, huruf zo, maka jaza fihi boleh ibdalu ta'ih, boleh diganti huruf
huruf taknya, tak sebelum fa fiilnya kan tafa'ala, ya kan? Tafa'ala. Berarti sebelum fa fiil itu ada tak. Jika fa fiilnya adalah huruf-huruf tadi, kemudian konsekuensinya adalah ibdalu ta'i harfan min jinsi ma ba'daha. Ya, boleh diganti tak sebelumnya, tak sebelum fa fiil, huruf pertamanya gampangnya seperti itu, diganti dengan huruf lain harfan min jinsi ma ba'daha ma'a idghamiha fihi. Diganti dengan huruf lain yang sejenis dengan fa fiilnya. Ma ba'da berarti kan setelahnya, berarti fa fiilnya. Setelah taknya, berarti ada fa fiil tadi ya. Maka yang sejenis dengan fa fiil ma'a idghamiha fi kemudian dileburkan, ditasydid. Contoh misalnya isaqala asluhu tasaqala. Awalnya tasaqala. Tasaqala mana fa fiilnya? Fa fiilnya adalah sa. Huruf sebelumnya, huruf taknya ini boleh diganti dengan huruf sejenis setelahnya, yaitu huruf fa fiilnya sa. Sehingga double sa. Namun karena double sa belum bisa dibaca. Sehingga butuh bantuan hamzah. Sehingga itulah ditambahkan hamzah. Harusnya hamzah wasal ya. Tidak perlu pakai simbol hamzah. Jadi tidak perlu ada simbol hamzahnya, dihapus saja. Langsung seperti alif gitu, diharokati kasroh. Jadi isa kola, hamzah wasalnya ini sekedar membantu membaca. Isa kola. Baik. Ya tasa kola. Apa makna tasa kola? Ya, tasa kola. Coba dicek ya di kamus. Makna tasa kola. Ya, tasakola artinya dari kata sakilah ya, berat, menjadi berat, ya, menjadi berat. Maknanya diantaranya menjadi berat. Kalau dikaitkan dengan watak, itu pemalas juga bisa. Orang yang malas, perbuatan malas, tidak bersemangat gitu ya. Sakilah, berat, karena merasa berat. Kemudian yang kedua, yang di bawahnya ada izzakaro, aslinya adalah tazakkaro. Ya, tazakkaro ya. Aslinya adalah tazakkar, sama prosesnya sama, mana fa'ilnya yaitu zalnya, kemudian sebelum zalnya ada tak, maka taknya diganti dengan zal karena diganti dengan huruf yang sejenis dengan fa'ilnya, menjadi belum bisa dibaca, dia ditambahkan hamzah wasal sebelumnya jadi idzakkara. Ya, apa makna tazakkara? Tazakkara maknanya adalah mengingat ya. Iya, mengingat ya, ya, mengingat kembali, mengingat-ingat. Kemudian ada yang ketiga di atasnya lagi sebelah kiri ada izzayana asluhu tazayyana. Jadi tazayyana sama fa'ilnya adalah huruf zai. Kemudian huruf sebelum fa'ilnya ada ta, taknya diganti dengan zai sehingga double zai, ditasydid zainya dan belum bisa dibaca karena ditambahkan hamzah wasal jadi izzayana. Izzayana. Jadi zainya tasydid, ya-nya tasydid. Ya, tasydidnya dua huruf sekaligus. Izayyana. Ya. Ya, apa makna tazayyana? Makna tazayyana adalah menghiasi, ya. Menghiasi diri atau berdandan. Yang dari kata zina. Zina ya, zina, perhiasan. Baik. Kemudian ada isobaro asluhu tasobbaro. Asluhu tasobbaro. Ya, artinya bersabar. Ya. Alasannya juga sama. Fa'ilnya berupa huruf sod, kemudian taknya diganti dengan sod, sehingga double sod dileburkan di idgham, jadi tasdid, kemudian tambahkan hamzah wasal sebelumnya, jadi isobar. Baik, ini kita latihan saja. Tamrinat, latihan-latihan, sorif mayati, ubahlah fiil-fiil di bawah ini, ikuti masdar polanya masing-masing. Yang pertama ada tabayyana, ini mudah ya. Tabayyana berarti masdarnya adalah tafa'ulan. Tafa'ulan itu masdarnya ya. Tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan. Berarti masdarnya tabayyunan. Tabayyun, kita sering dengar istilah tabayyun. Al-amr fil amri adalah berarti tafa'al ya. Tafa'al. Kita coba saja tasrif. Tabayyana ya tabayyanu tabayyunan.
mutabayyinun, mutabayyanun, tabayyan. Dan nahinya fi'il larangannya tadi perintah, sekarang larangan. Larangannya adalah la tatabayyan. La tatabayyan, ya. Taib. Jelas ya. Tadi fi'il amarnya tabayyan, fi'il nahinya la tatabayyan. Baik. Kemudian ada isim fa'ilnya. Isim fa'ilnya berarti mutabayyinun, ya jelas ya. Fi'il madhi majhulnya berarti tubuyyina, ya tubuyyina gitu ya. Tubuyyina dikasrah huruf sebelum huruf terakhirnya dan didoma semua huruf sebelumnya sampai huruf pertama. Takhallafa masdarnya berarti takhallafa ya takhallafu takhallufan. Takhalluf ya. Kalau tabayyana artinya tadi apa? Jelas. Maknanya ya tabayyana adalah jelas ya, menjadi jelas terang benderang. Kemudian ada takhallafa, takhalluf ya. Maknanya apa? Takhallafa maknanya adalah ya di antara maknanya adalah tertinggal, gagal, terbelakang. Takhalluf di antara maknanya tertinggal ya, terbelakang, gagal dan seterusnya. Takhalluf ya, takhallufan. Tadi masdarnya, fil amarnya berarti itu takhallaf. Karena polanya tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan mutafa'ilun mutafa'alun tafa'al la tatafa'al ya. Berarti fil amarnya takhallaf, fil nahinya la tatakhallaf, isim fa'ilnya mutakhallifun, fi'il madhi majhul pasifnya adalah tukhullifa. Tukhullifa. Kemudian yang berikutnya ada tamassaka, berpegang teguh ya. Tamassaka ya, tamassaka. Berpegang teguh. Ya, berpegang teguh, bertahan. Bagaimana dalam hadis tamassaka. Tamassaka bisunnah ya. Sebagaimana dalam hadis-hadis yang kita sering dengar. Berpegang teguhlah kepada sunnah. Ya. Baik. Kemudian tamassaka kita masukkan polanya, berarti tamassaka masdarnya adalah tamassukan. Tamassukan. Ya, tamassukan. Kemudian amarnya tamassak. Ya, tamassak. Dan fi'il nahinya la tatamassak. La tatamassak. Ya. Isim fa'ilnya mutamassikun, mutamassikun. Ya, mutamassikun. Fi'il madhi majhulnya tumussika. Tumussika artinya bertahan atau berpegang teguh. Dan ada tadammana. Tadammana berikutnya maknanya adalah untuk tadammana artinya mengandung, memuat, meliputi, berisi ya, dan mana-mana semisalnya. Tadammana berarti masdarnya adalah tadammunan. Tadammunan. Tafa'ul ya polanya. Fil amrnya tafa'al. Berarti tadamman ya, tadamman. Dan fil nahinya la tatadamman, la tatadamman. Adapun isim fa'ilnya mutadamminun ya. Mutadamminun, madi majhulnya pemadi pasif yaitu tudummina, tufu'ila ya, polanya tufu'ila. Berikutnya ada tabassama. Tabassama ya. Tabassama sebagaimana dalam hadis juga disebutkan. Tabassum ya. Tabassumuka fi wajhi akhika. Ya, itu sedekah. Jadi senyumnya kita kepada saudara kita ketika bertemu di jalan ya misalnya, itu sedekah. Tapi ini sunnah, ini ajaran Nabi SAW. Tayyib tabassum, tersenyum. Ya. Masdarnya tabassuman. Fil amrnya tabassam. Fil nahinya apa? La tatabassam. Isim fa'ilnya mutabassimun. Fil madhi majhulnya tubussima. Setelah ini mudah. Kebalikannya berikutnya tarjim ma ya'ti ila lughatil Indonesia. Sekarang kita artikan. Kalau tadi kita susun bagian yang kosong, sekarang kita artikan. Baik, ini silakan bagi yang mau mencoba ya. Ala wala tafarraqu. Wala tafarraqu. Ini polanya tafa'alu.
Apa artinya? Tafarraqu artinya apa? Dan janganlah kalian bercerai-berai. Ya, jangan-janganlah kalian bercerai-berai. Namun di sini wawunya dihapus ya, karena ini konteksnya larangan, sehingga nanti kalau kita masuk pelajaran nahwu namanya hadzfun nun ya, nunnya dihapus karena ada la yang larangan ini menjazmkan fiil mudhari, menjazm artinya di antara tanda jazm adalah menghapus huruf nunnya. Asalnya tafarraquna. Dan berikutnya al-mutamassikina, apa maknanya? Tadi sudah di atasnya. Tamassaka, berpegang teguh, orang-orang yang bertahan, yang berpegang teguh. Al-mutamassikin, orang-orang yang berpegang teguh ya. Misalnya al-mutamassikina bisunnah ya, dengan sunnah. Jadi kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW agar tamassak ya. Tamassaka bisunnah, bisunnati khulafai rasyidin ya, dan mengikuti berpegang teguh di atas jalannya khulafaur rasyidin, kepada di jalannya siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Baik. Dan tamassaku ya sama, ini tinggal diganti ke bentuk fi'il madi. Ini madinya jamak ya. Jamaknya orang ketiga atau domir goib, kategori goib. Berarti ini domirnya hum ya kan? Coba aja kita buktikan tamassaka, tamassaka, tamassaku. Berarti kan di domir huwa, huma, hum ya. Domir hum kan. Berarti mereka telah bertahan, telah berpegang teguh. Dan tawaddo'i, tawaddo'i ya, apa artinya? Ini fi'il amr madi apa mudhari? Amr. Amr ya. Amr yang domir Iya. Anti. anti ya. Domir anti artinya apa? Berwuduklah engkau. Rendah rendah dirilah. Ya, Rendah benar dirilah. berwudu. Berwudu Kalau itu. ya, kalau yang tawadu itu yang pakai alif. Nanti dipelajarinya di pola setelah ini, yaitu tawadoa, panjang. Nanti wawunya panjang. Kalau wawunya pendek, tawaddoa, ini yang mananya berwudu. Berarti tawaddoi, ya, berwudulah engkau seorang perempuan. Dhamir anti ya. Dan tawaddona, apa ini? Fi'il Amr. madi ya. Fi'il madi di domir apa kira-kira? Hah? Domir apa ini? Coba kita coba cek ya. Tawaddoa, tawaddoa, tawaddo'u, tawaddo'at, tawaddo'ata, tawaddo'na. Tawaddo. Hunna. Berarti di domir hunna. Ya, mereka perempuan telah berwudu. Ya, mereka perempuan telah berwudu. Tapi bisa nggak fil amr? Coba tawaddo, tawaddoa, tawaddo'u, Tawaddo. tawaddo'i, tawaddo'a. Tawaddo. Bisa juga ya. Ini fi'il amrnya juga sama. Cuma domirnya domir antunna. Berarti berwudulah kalian para perempuan. Ini bisa dua posisinya. Dan berikutnya ada ta'allama. Ta'allama apa ini? Silakan coba dijelaskan. Ta'allama fi'il. Ini juga bisa dua posisi ya. Bisa madi, bisa amr kan. Kalau madi maknanya apa? Belajarlah madi. Mereka berdua belajar. Mereka berdua telah belajar ya. Domirnya berarti huma, fa'ilnya. Kemudian kalau fi'il amr, belajarlah kalian berdua. Ya, belajarlah kalian berdua, baik laki-laki ataupun perempuan. Kan sama ya. Ta'allam. Ya ta'allam, ta'allama, ta'allamu,
ta'allami, ta'allama, ta'allamna. Sama-sama ta'allama. Bisa laki-laki, bisa perempuan. Untuk yang perintah. Kemudian ada ta'allamna. Nah ini kalau taknya double-double ini berarti fi'il mudhari ya. Kan taknya double. Berarti fi'il mudhari. Kira-kira masuk yang fa'ilnya domir apa ini? Ta'allamna. Berarti ini ya, domir. Coba kita cek aja. Yata'allamu, yata'allamani, yata'allamuna. Tata'allamu, tata'allamani, yata'allamna. Yata'allamu, tata'allamu, tata'allamani, tata'allamuna. Tata'allamina, tata'allamani, tata'allamna. Ata'allamu, nata'allamu. Berarti di domir antunna. Ya, antunna. Artinya berarti kalian para perempuan ya sedang belajar. Ya, kalian para perempuan sedang belajar. Kemudian ta'allamna. Ta'allamna tadi sudah ya. Oh, tadi tawaddu'na. Ya sudah sama. Berarti bisa fi'il madi maknanya dhamir hunna ya kan? Bisa juga fi'il amr di dhamir antunna. Di maknanya bisa mereka para perempuan telah belajar atau belajarlah kalian para perempuan. Berikutnya ada ta'allamna. Nah, ini mudah. Berarti domir nahnu ya. Nahnu fi'il madi kan. Sudah berarti kami telah belajar. Kemudian ada at-taghayyuru. Itu kayaknya ada salah ketik ya. Harusnya yaknya tasydid ya. Yaknya tasydid itu. Kata ghayyara kan dari kata taghayyara ya taghayyaru. Taghayyuran. Nah, berarti apa ini? Bentuk masdar ya. Kalau taghayyara artinya berubah, maka taghayyuran masdarnya artinya perubahan. Gitu ya, taghayyur, perubahan. Tajannabna. Tajannabna ini sama polanya seperti tawaddu'na dan ta'allamna. Berarti ada dua pilihan ya. Bisa ke fi'il madi dhamir hunna, mereka para perempuan. Apa tajannaba artinya? Mereka para perempuan telah menjauh ya. Tajannaba ya. Mereka para perempuan telah menghindar atau ya bisa menjauh, menjauhkan diri, menghindar dan seterusnya. Atau mana fil amrnya tajannabna wahai kalian perempuan menjauhlah gitu. Dan ada tajannabi. Tajannabi ini masuk mana? Ini fil amr ya. Coba dicek fil amr, fil madi, fil mudhari nggak mungkin ya, fil mudhari. Taknya biasanya ada dua. Apa kira-kira? Amr, domir anti. Domir anti ya, polanya sama seperti tadi tawaddu'i. Maka wahai engkau seorang perempuan menjauhlah ya. Al mutajannibu berarti orang ya, isim fa'il jelas. Orang yang menjauh, seorang yang menjauh. Tujun niba ini jelas polanya berarti fi'il madi yang pasif, yang majhul. Berarti ya sesuatu itu telah dijauhi atau seseorang itu telah dihindari, dijauhi. Dan tajannabu ini mudah ya. Berarti fi'il madi juga bisa fi'il amr. Ya kan? Kalau fi'il madi domir hum ya. Tajannaba, tajannaba, tajannabu. Kalau fi'il amr tajannab, tajannaba, tajannabu sama ya. Fil amr juga domir, enggak, domir antum ya. Karena fil amr kan tidak ada kategori goibah atau goib. Orang ketiga enggak ada, namanya perintah itu kan pasti orangnya orang kedua. Karena hakikatnya memerintah adalah memerintah orang yang ada di hadapan kita. Dan itu kategorinya adalah mukhatab, orang kedua saja. Yaitu domir anta antuma antum, anti antuma antuna. Sehingga tajannabu bisa dua pilihan, fi'il madi yaitu domir hum atau fil amr domir antum.
Artinya mereka para lelaki telah menjauh, atau wahai kalian laki-laki menjauhlah. Ya. Yang terakhir, la tajassasu. Ya. Apa makna la tajassasu? Janganlah kalian mencari-cari aib. Ya, janganlah kalian mencari-cari aib, ya. Awalnya ini tajassasuna. Ya, tajassasuna nunnya dihapus karena ada lamnya, la-nya larangan, la nahi, menjadikan nunnya dihapus, ya, hadfun nun. Ya. La tajassasu. Ini terdapat juga di dalam dalil, ya. Tak boleh kita mencari-cari kesalahan. La tajassasu. Di surat apa itu? Di antaranya dalilnya adalah dalam ayat surat Al-Hujurat, ya. Ayat 12. Al-Hujurat ayat 12, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada potongan ayatnya, wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Ya, janganlah kalian mencari-cari keburukan orang lain, dan janganlah menggunjingkan satu dengan yang lainnya. Ini larangan, ya, dan redaksi larangan dalam dalil menunjukkan, ya, wajib untuk ditinggalkan, artinya haram untuk dikerjakan. Ya. Nah, sebaliknya redaksi perintah menunjukkan ya wajib, hukumnya wajib dikerjakan, karena ada penegasan berupa perintah atau larangan, sehingga wajib kita meninggalkan mencari-cari kesalahan orang lain. Hingga hukum asalnya kita menilai orang adalah husnuzon. Husnuzon, sekalipun ada aibnya, kita tahu ada aibnya, sudah lebih baik kita sembunyikan aibnya selama dia masih bertakwa kepada Allah, masih sholat, ya, mungkin masih pengajian, masih taat, ya. Aib ya wajar, kita pun punya aib, ya. Kita pun punya aib, misalnya kita melihat rumah tangga orang lain ada aibnya ditampilkan di medsos, ya sudah, kita pun punya aib, bedanya kita tidak ditampakkan di medsos saja. Andai aib rumah tangga kita ditampakkan di medsos pun akan ramai. Oleh karenanya, sudah, kita nggak perlu mencari-cari kesalahan. Misalnya dalam kasus ini, misalnya yang lagi marak, ya, terjadi, yaitu aib rumah tangga orang lain. Sudah, kita pun punya aib, ya. Bahkan mungkin lebih parah, bedanya aib rumah tangga kita tidak Allah tampakkan, Allah masih sembunyikan. Kita bersyukur. Hingga wala tajassasu, tidak perlu kita mencari-cari kesalahan atau aib orang lain. Mungkin demikian. Ada pertanyaan? Sampai latihan, ya. Insyaallah. Nanti berikutnya kita masuk pola yang baru, yaitu tafa'ala, ya, tafa'alu, tafa'ulan. Inilah nanti pola yang memaknai makna tawadu, rendah hati. Tawadu'ah, ya, insyaallah. Mungkin cukup, ya. Afwan atas kekurangannya, kita cukupkan dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan.